Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulian Arif, perwakilan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasi masalah khusus, yaitu laporan keuangan gabungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, di mana di dalam laporan keuangan tersebut terdapat masalah-masalah khusus dalam pembukuan laporan keuangan induk dan anak. Masalah khusus yang terjadi dalam laporan konsolidasi keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laba antar perusahaan intercompany profit. Selama perusahaan yang bergabung melakukan jual beli berupa barang atau jasa yang dihasilkan maupun harta tak bergerak untuk fasilitas pabriknya, maka akan terjadi laba atau rugi bagi pihak yang menjual. Akan tetapi, sesuai dengan tujuan dan konsepnya di dalam penyajian laporan keuangan yang dikonsolidasi, maka laba rugi yang timbul sebagai akibat adanya transaksi antar perusahaan tersebut tidak boleh diakui. Di dalam laba perusahaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama laba atas persediaan, penjualan oleh induk. Penjualan oleh induk terdapat dua penguasaan, yaitu penguasaan 100% dan penguasaan kurang 100%. Untuk penguasaan 100%, penyusunan neraca konsolidasi pada nilai presiden barang dagangan yang ada pada perusahaan anak harus dikurangi menjadi sebesar harga pokok semula. Semua perusahaan di atas baik menggunakan metode equity maupun metode cost atau metode biaya, sistem pencatatannya adalah sama. Yang kedua, laba atas aktiva yang disusutkan, keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasikan yang timbul dari penjualan aktiva, tetap antar perusahaan harus disusutkan, didepresiasi atau diamortisasi, dan direfleksikan dalam akun-akun afiliasi penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Nama saya Zulfa, saya akan melanjutkan pembahasan dari Zulian, yaitu tentang pembelian saham langsung dari perusahaan anak. Untuk memperoleh posisi pengendalian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan pemilikan saham-saham perusahaan tersebut. Ada berbagai cara pemilikan itu dapat dilakukan, salah satunya dengan membeli saham-saham perusahaan para pemegang saham. Lalu yang kedua, dengan membeli seluruh saham perusahaan secara langsung dari perusahaan itu pada waktu saham-saham dikeluarkan. Selanjutnya itu pembahasan tentang perusahaan anak memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Harus dibedakan besarnya bagian hak pemegang saham menurut jenis saham masing-masing. Hal ini diperlukan agar eliminasi terhadap hak kepemilikan perusahaan induk dapat dilakukan secara tepat dan cepat di dalam neraca konsolidasi. Jenis sahamnya itu ada beberapa, diantaranya saham prioritas tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi. Lalu ada saham prioritas kumulatif dan tidak berpartisipasi. Selanjutnya ada saham prioritas tidak kumulatif berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir itu ada saham prioritas kumulatif berpartisipasi penuh. Selanjutnya ada pembahasan tentang adanya saham bonus atau stok dividen dan perusahaan anak. Apabila saham bonus dibagikan oleh perusahaan anak, maka pada perusahaan anak akan terjadi perubahan posisi modalnya. Karena hal ini berarti terjadi perubahan status dari bagian atau seluruh saldo laba yang ditahan menjadi modal statutair atau saham biasa. Lalu adanya perubahan pada komposisi modal pada perusahaan anak menimbulkan masalah tersendiri apabila
setelah terjadi pembagian saham bonus disusun neraca konsolidasi. Masalah tersebut terutama berhubungan dengan proses eliminasi terhadap hak-hak kepemilikan pada perusahaan anak di dalam penyusunan daftar lajur. Selanjutnya ada pembahasan tentang laba atau rugi dari transaksi antar perusahaan yang berafiliasi. Apabila barang dagangan yang dibeli dari pihak yang ada hubungan afiliasi dan barang tersebut masih termasuk di dalam persediaan di pihak pembeli pada saat laporan keuangan konsolidasi disusun, berarti bahwa laba atau rugi dan kenaikan atau penurunan nilai barang dagangan yang telah diakui dalam laporan keuangan individual pihak penjual belum atau tidak seluruhnya direalisasikan. Sebab hal ini hanya merupakan perpindahan tempat pengelolaan saja apabila dilihat dari segi ekonomi untuk perusahaan induk dan anaknya. Lalu selanjutnya itu ada pembahasan tentang pembelian obligasi antar perusahaan yang berafiliasi. Di sini pemilikan obligasi dari suatu perusahaan terjadi seperti halnya transaksi jual beli barang dagangan, jasa maupun fasilitas produksi lainnya. Dalam laporan keuangan konsolidasi, hutang-hutang antar perusahaan-perusahaan yang berafiliasi akibat terjadinya kepemilikan atau surat hutang obligasi atas transaksi jual beli baik berupa barang dagangan, jasa-jasa maupun fasilitas produk lainnya harus dieliminasikan sehingga hanya obligasi-obligasi yang dimiliki oleh pihak-pihak di luar perusahaan yang berafiliasi dilaporkan sebagai hutang obligasi. Sekian penjelasan. Selamat siang, nama saya Titi Febri Krisdazebua. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham preferen dan saham biasa anak. Saham biasa adalah saham suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Kemudian saham preferen itu adalah saham yang pemilikannya memiliki hak lebih dibandingkan pemilik saham biasa. Sifat saham preferen itu ada 4. Yang pertama, tidak kumulatif dan tidak berpartisipasi, di mana klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya. Yang kedua itu kumulatif dan tidak berpartisipasi. Klaim terhadap kekayaan bersih perusahaan sebatas nominalnya dan mempunyai hak atas dividen. Yang ketiga, tidak kumulatif dan berpartisipasi penuh, di mana hak atas dividen hanya apabila perusahaan mengenal laba saja. Dan yang keempat adalah kumulatif dan berpartisipasi penuh, yang mencakup hak atas kekayaan bersih dan laba, jumlah defisit jika ada, merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemegang saham biasa. Kemudian di sini ada saham bonus yang diberikan perusahaan anak. Yang dimaksud dengan saham tersebut yaitu jika perusahaan anak membagikan dividen, maka perusahaan anak akan terjadi perubahan posisi modal. Karena hal ini terjadi perubahan status dari sebagian atau seluruh saldo laba yang ditahan menjadi modal si statutair. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun dividen saham anak, misalkan induk membeli 400 lembar saham anak dengan kurs 175%. Posisi modal anak adalah modal saham ada 500 dikali dengan 100. Laba yang ditahan sebesar 27.500. Pada tahun tersebut anak memperoleh laba 12.500 dan membagikan bonus sebesar 50%. Nah, metode harga perolehan tersebut, apabila metode tersebut dipakai maka tidak ada penghasilan apapun. Jadi
yang harus diakui dari bonus saham yang dibagikan lain pihak nilai, yaitu sebanyak 200 lembar, agar tidak ada pengorbanan terjadi. Jadi kemudian ini juga tambahan itu sama sekali tidak mempengaruhi besarnya bagian pemilikan perusahaan tersebut. Jadi induk pada perusahaan anaknya. Oleh sebab itu tidak ada satu alasan apapun untuk menaikkan nilai investasi tersebut. Adapun metode equity, yaitu apabila metode equity ini dipakai, maka rekening investasi dalam saham perusahaan anak harus didebit sebesar 10.000. Jadi agar metode equity ini berlaku dalam sebuah perusahaan anak, maka rekening investasi tersebut harus didebit sebesar 10.000. Nah, terhadap pembagian atas laba yang diperoleh anak dengan rekening lawan kredit, maka pada rugi laba anak, penerimaan dengan demikian sekarang yang beredar. Dalam hal ini berlaku argumentasi yang sama pada metode tersebut. Jadi harga perolehan untuk tidak kenaikan nilai investasi saham bagi induk berhubungan bonus saham yang diterima.